Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT darurat rabies. Saudara-saudara kasih, NTT saat ini masuk dalam satu fase keadaan luar biasa berkaitan dengan penyebaran rabies yang cukup masif, khususnya di Pulau Timor di Kabupaten TTS dan TTU. Untuk lengkapnya saya bacakan informasi dari koran Pos Kupang. Mari kita simak bersama. NTT darurat KLB rabies. Sudah ada 1.823 gigitan dan Dinas Kesehatan setempat ini mencatat ada 1.823 gigitan, ini khususnya untuk di dua kabupaten, di TTS dan TTU, dan sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat gigitan tersebut. Lalu, penanganan rabies di NTT saat ini sudah diambil alih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena itu memang sudah ditetapkan dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan satu hal lagi, informasi yang perlu saya sampaikan bahwa memang ada kendala dalam menangani persoalan ini. Salah satu diantaranya adalah faktor biaya operasional menjadi hambatan utama karena petugas lapangan harus melakukan vaksinasi hewan ke kampung-kampung. Bahkan ini juga sangat dipicu oleh letak geografis tiap daerah di NTT yang begitu sulit sehingga sangat berpengaruh terhadap anggaran. Demikian sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara semua. NTT darurat rabies. Beberapa bulan lalu, ketika kasus rabies itu terjadi di desa Fenun di TTS, semua orang dibuat terheran-heran. Kita bahkan bingung, bagaimana mungkin rabies itu sudah ada di Pulau Timor, sudah ada di TTS, di desa Fenun. Dari mana virus itu datang? Dari mana hewan penular rabies itu muncul? Kok tiba-tiba sudah ada di TTS? Padahal sejauh yang kita tahu bahwa selama ini rabies itu terjadi di Flores. Tetapi sekarang sudah ada di Tanah Timor, ada di TTS. Dan dalam waktu yang tidak lama beberapa bulan, pergerakannya cukup masif. Dari TTS sekarang sudah melewati tapal batas ke TTU, dan sekarang rabies itu sudah ada di Kabupaten TTU. Dan dari informasi yang saya dengar bahwa sudah juga menyeberangi tapal batas ke Kabupaten Malaka. Ini berbahaya kalau tidak disiasati, tidak disikapi dengan bijak, tidak disikapi secara serius, maka bisa jadi rabies ini akan mewabah di Pulau Timor, bahkan bergerak hingga ke Timor Leste. Ini satu kondisi yang serius, karena itu memang harus secara serius diperhatikan, harus secara serius pula disikapi. Jangan main-main, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Sudah ada 11, bahkan informasi terakhir sudah ada 12 orang yang meninggal karena rabies yang sekarang ada di TTU, di TTS. Apakah kita harus diam? Apakah pemerintah terus diam terhadap situasi ini? Ini menyangkut nyawa manusia. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat penyebaran virus rabies yang masif ini, itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena proses vaksinasi tidak segera dilakukan. Vaksinasi terhadap HPR, hewan penular rabies, ini yang tidak segera dilakukan. Lalu yang kedua,
tidak ada kerjasama yang baik dari pemerintah ya di kabupaten kota yang ada di Pulau Timur ini. Saya kurang tahu apakah pemerintah kita pernah duduk bersama untuk bahas rabies ini atau tidak. Tetapi memang mestinya harus duduk bersama untuk bicarakan ini. Kalau kemarin itu sempat terjadi hanya di TTS, mestinya dilokalisir supaya rabies itu tidak menyeberang sampai ke TTU, bahkan ke Malaka, bisa jadi nanti ke Beru dan sampai ke Timur Leste. Mestinya duduk bersama bagaimana bisa melokalisir ini. Ya. Itu bisa dilakukan kalau ada niat baik, kalau ada komitmen untuk kemanusiaan. Ya, kalau ada political will, bagaimana supaya ya menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus rabies ini. Tetapi kalau rabies dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja, seperti penyakit-penyakit yang lain, ya terjadinya seperti sekarang ini. Bergerak begitu cepat, masif, dan bahkan sekarang sudah sampai ke TTU, bahkan ke Malaka, dan bisa saja ke seluruh Pulau Timur. Saudara-saudara, sekarang ini tahun politik. Saya melihat ya, para kepala daerah kita, para pejabat kita, lebih banyak fokus, lebih banyak sibuk urus politik. Ada bupati yang mau maju lagi sebagai calon bupati, ya. Ada pejabat-pejabat yang maju lagi, ya, entahkah sebagai calon kepala daerah atau sebagai calon anggota legislatif. Semua sibuk urus politik, berpikir tentang politik, berbicara tentang politik, sampai-sampai melupakan rabies. Padahal rabies ini penyakit yang sangat berbahaya, virus yang mematikan, ya. Dan buktinya sudah ada 12 korban, ya, yang terjadi di depan mata kita. Tetapi para pemimpin kita, para pejabat kita merasa ini seperti biasa-biasa saja. Mereka sibuk urus politik, sibuk bagaimana mengamankan kekuasaan, sibuk bagaimana mendapatkan kekuasaan. Ini berbahaya. Kalau kita mendapatkan pemimpin macam ini rakyat bisa banyak yang menjadi korban. Karena itu, saya harapkan ya, agar pemerintah kita di Pulau Timur ini, ya, para kepala daerah, para bupati, ya, wali kota, ya, di bawah koordinasi oleh penjabat gubernur kita, harus duduk bersama, ngomong secara serius. Status kita sudah KLB, kejadian luar biasa. Jangan direspon dengan biasa-biasa saja. Itu tidak matching, ya. Itu nonsense. Kejadian luar biasa harus direspon secara luar biasa pula. Dan karena rabies itu adalah hal yang luar biasa, harus ada sikap luar biasa, harus ada keseriusan luar biasa, harus ada upaya-upaya ya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan dibikin biasa-biasa saja. Saudara-saudara, NTT darurat rabies. Pulau Timur terancam rabies. Ini tantangan kita, ya. Tantangan yang ada di depan mata kita. Para kepala daerah kita. Ayo duduk bersama, selesaikan masalah ini. Bereskan persoalan ini. Jangan melulu urus politik. Jangan melulu berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan. Nikmatnya kekuasaan itu tidak akan punya makna apabila rakyat yang Anda layani menjadi korban-korban yang terus berjatuhan karena virus rabies. Camkan itu, ya, para pemimpin. Demikian perspektif saya, ya. Tetap sehat, mari kita dukung upaya-upaya positif untuk mengatasi penularan rabies yang ada di Pulau Timur, khususnya di Kabupaten TTS dan TTU yang sedang merebak saat ini. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.